Kalau kalian pernah makan pepper lunch, pasti kalian tahu sensasi hot plate dengan suara sizzle yang heboh yang dihidangkan di depan kita. Hidangan hot plate nasi dengan beef slice ini, rahasianya terletak pada bumbu sausnya. Nah, sekarang Mrs. Culinary akan membagikan cara membuat pepper lunch dengan bumbu yang benar-benar enak. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 medium bawang bombay yang sudah kita iris tipis, jagung parut yang sudah kita rebus, 200 gram daging sapi yang tipis, dan tentunya homemade sauce yang akan kita buat nantinya. Pertama, daging sapi yang tipis ini kita buka satu persatu agar tidak menempel. Kemudian dagingnya kita bumbui dengan bubuk lada hitam. Diusahakan kalian gunakan lada hitam yang fresh seperti ini biar lebih mantap rasanya. Nah, ini saya tekan-tekan agar ladanya menempel di dagingnya. Lalu kita balik dagingnya dan kita bumbui lagi dengan bubuk lada hitam. Kunci pada kelezatan pepper lunch adalah di bahan-bahannya. Pastikan kalian menggunakan daging yang fresh yang berkualitas bagus agar rasanya nikmat. Nah, ini sudah kita bumbui semua, lalu kita diamkan selama 10 menit biar ladanya meresap. Next, ini saya menggunakan teflon yang anti lengket. Kita tambahkan minyak sedikit lalu kita olesi minyaknya pada wajan. Dan tentunya kita memerlukan nasi yang baru saja matang, lalu kita cetak ke dalam mangkok. Kemudian kita tuangkan nasinya ke atas teflonnya. Lalu di pinggirannya kita berikan taburan irisan bawang bombay. Bawang bombay ini wajib ya, jangan di skip karena ini untuk menambahkan rasa yang lebih sedap lagi. Dan kalau sudah disusun baru kemudian kita letakkan irisan daging sapi yang sudah kita bumbui ke atas irisan bawang bombaynya. Nah, biasanya pepper lunch ini menggunakan butter atau mentega di atas nasinya. Jadi kalau kalian mau tambahkan silahkan ya. Namun Mrs. Culinary sedang ingin makan yang sehat, jadi saya tidak menambahkan butter. Lalu kemudian kita taburi jagung yang sudah kita rebus tadi ke atas nasinya. Dan juga irisan daun bawang atau daun wanshui ke atas jagungnya. Dan yang terakhir baru kemudian kita bumbui lagi dengan fresh black pepper. Okay, so now it's time to make the secret sauce. Di dalam mangkok kita masukkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok makan kecap ikan, dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk sausnya hingga rata. Lalu di dalam blender kita haluskan 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kemudian kita masukkan 50 ml air. Kita masukkan air ya dan bukan minyak, karena ini sangat penting. Lalu kemudian kita blender hingga bumbunya halus. Nah, kalau sudah kita pastikan bumbunya itu cair seperti ini. Oke, next di dalam minyak yang sudah panas kita masukkan blenderan bawangnya. Kita gunakan api besar, lalu kita aduk terus dan jangan sampai gosong ya. Ini kita aduk hingga bawangnya mengental dan airnya juga berkurang. Nah, jadinya seperti ini. Jadi bumbunya itu sudah mengental ya. Dan kalau sudah mengental, baru kemudian kita masukkan saus yang sudah kita buat tadi. Kita aduk terus dan masak hingga mendidih, kira-kira 2-3 menit. Oke, kalau sudah baru kemudian kita tuangkan ke atas dagingnya. Nah, saus ini bisa kita gunakan untuk 2 kali masak ya. Jadi jangan dituang semua karena kalau enggak jadi kebanyakan. Dagingnya pun juga sama, 200 gram itu untuk 2 porsi. Oke, kemudian kita masak di atas api. Kalau di restoran kan pastinya menggunakan hot plate. Tapi kalau di rumah kita masak aja di atas kompor juga nggak apa-apa ya. Ini jangan lupa dibolak-balik dagingnya agar matangnya merata.
Lalu kemudian kita tutup teflon dan masak hingga 2 menit. Dan setelah 2 menit dagingnya sudah matang, baru kita sajikan. Nah, kalian bisa makan seperti ini atau bisa juga diaduk seperti nasi goreng. Tapi jangan salah ya, ini rasanya beda dengan nasi goreng. Ini adalah next level nasi goreng. Bahkan menurut suami saya resep pepper lunch ini jauh lebih enak dari originalnya loh. Shh, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu cara buatnya. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time, bye!